Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aziz Nanda Firmansyah dengan NIM 2507121072. Saya dari Rombel PAPA. Di mana saya akan menjelaskan mengenai materi matematika ekonomi. Yang pertama yaitu mengenai pendapatan disposable, yang kedua yaitu mengenai fungsi pajak, lalu ada fungsi impor, pendapatan nasional, dan yang terakhir adalah analisis ISLM. Nah, yang pertama kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pendapatan disposable. Jadi apa sih sebenarnya pendapatan disposable itu? Nah, pendapatan disposable atau disposable income adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Yang tidak termasuk di dalamnya itu pendapatan pemerintah. Nah, di dalam pendapatan disposable itu ada variabel yang memperbesar dan juga variabel yang memperkecil. Nah, variabel yang memperkecil dari pendapatan disposable itu adalah pajak. Nah, variabel yang memperbesar itu berupa pembayaran khusus dari pemerintah kepada masyarakat nih, yang sifatnya pembayaran ekstra atau tunjangan. Pembayaran ekstra dalam ekonomi makro dikenal dengan transfer payment karena pengalihan uang dari pemerintah ke masyarakat. Nah, apabila pendapatan nasional itu Y dan pembayaran alihan R, maka YD sama dengan Y plus R. Nah, berikut ini adalah rumus pendapatan disposable yang dibagi menjadi empat. Yang pertama yaitu pendapatan disposable yang tidak terdapat T pajak plus R pembayaran alihan, yaitu dirumuskan dengan YD sama dengan Y. Nah, yang kedua yaitu hanya terdapat pajak nih. Hanya terdapat pajak itu dirumuskan dengan YD sama dengan Y min T. Lalu yang ketiga ada hanya terdapat pembayaran alihan, yaitu YD sama dengan Y plus R. Dan yang keempat adalah terdapat pajak dan pembayaran alihan, yaitu YD sama dengan Y min T plus R. Kita langsung masuk ke contoh kasus di pendapatan disposable ini, yaitu, nah, fungsi konsumsi masyarakat di suatu negara itu ditujukan oleh C sama dengan 30 plus 0,8 YD. Nah, jika pemerintah itu menerima dari masyarakat itu sebesar 16 dan pada tahun yang sama memberikan pada warganya itu pembayaran alihan sebesar 6, berapa konsumsi nasional seandainya pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200? Berapa pula tabungan nasionalnya? Baik, nah, untuk contoh kasus yang ada pada layar itu kita dapat membahas seperti ini. Oke. Jadi kita langsung memasukkan rumusnya yaitu YD sama dengan Y min T plus R. Lalu kita masukkan di sini yaitu Y-nya 200, lalu T-nya 16 plus R-nya yaitu 6. Di mana 200 dikurangi 16 ditambah 6 itu sama dengan 190. Nah, setelah itu kita masuk ke C. Jadi mana C ini 30 ditambah 0,8 YD. Nah, YD ini sudah kita ketahui dari mana? Dari atas ini tadi, yaitu 190. Tinggal kita masukkan, yaitu 30 ditambah 0,8 dikali 190. Yang dimana hasilnya yaitu 182. Nah, lalu eh, C ditambah S sama dengan YD, ini kita pindah ruas, yaitu S sama dengan YD dikurangi S. Yang dimana YD tadi adalah 190 dan S adalah 182. Jadi 190 dikurangi 182 sama dengan 8. Nah, langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi pajak. Nah, jadi fungsi pajak itu adalah model matematis yang mempengaruhi variabel ekonomi seperti harga dan kuantitas barang di pasar. Nah, fungsi pajak ini juga bersifat dua macam nih. Yang pertama yaitu pajak yang jumlahnya tertentu itu tidak dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Nah, secara matematik T itu sama dengan THI. Nah, pajak yang penetapannya itu dikaitkan dengan tingkat pendapatan, besarnya merupakan proporsi atau persentase tertentu dari pendapatan. Nah, secara matematik berarti T sama dengan TA. Nah, secara keseluruhan nih, besar pajak yang diterima oleh pemerintah itu berarti T sama dengan TO plus TY. Nah, untuk kurva dari fungsi pajak itu dapat kita lihat seperti pada gambar 621 ini. Jadi mana T sama dengan T
T0 plus TY, yaitu T0 ini adalah pajak otonom atau autonomous tax, dan T itu adalah proporsi pajak terhadap pendapatan. Itu. Nah, langsung masuk ke contoh soalnya, yaitu diketahui nih fungsi pajak dalam suatu perekonomian itu adalah T30 plus 0,15 Y. Dengan T itu adalah pajak, Y itu adalah pendapatan nasional. Nah, pertanyaannya, hitung besar pajak yang harus dibayar jika pendapatan nasionalnya itu atau sebesar Y sama dengan 600. Nah, jadi langsung saja, oke, kita dapat menulis seperti ini. Ini sama dengan 30 plus 0,15 dikali 600. Nah, T sama dengan 30 ditambah 90 sama dengan 120. Jadi, besar pajak yang harus dibayar adalah 120. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi investasi. Nah, fungsi investasi itu dilambangkan dengan uh, simbol I besar. Nah, fungsi investasi ini adalah persamaan matematis yang menjelaskan hubungan antara jumlah investasi, misalnya seperti pengeluaran perusahaan, lalu untuk barang modal nih dengan faktor-faktor tentu utamanya. Nah, terutama tingkat suku bunga yang dilambangkan dengan I kecil dan kadang-kadang juga pendapatan nasional yang dilambangkan dengan I besar. Yang menunjukkan bagaimana investasi itu berubah ketika suku bunga atau pendapatan berubah. Nah, fungsi permintaan investasi itu dapat dituliskan sebagai berikut. I besar sama dengan F dalam kurung I kecil. I besar sama dengan I0 dikurangi PR. Nah, I0 ini sama dengan investasi otonom, I kecil ini tingkat bunga, dan P itu adalah proporsi I terhadap I kecil. Nah, dalam menggambarkan kurva permintaan akan investasi itu terdapat kebiasaan aneh di kalangan ekonom. Yaitu apa? Yaitu adalah variabel bebasnya, I kecil itu diletakkan pada sumbu vertikal. Dan variabel terikatnya, I besar justru malah ditempatkan pada sumbu horizontal. Nah, hal tersebut dapat dilihat pada gambar yang berikut. Nah, kita masuk ke contoh kasus terlebih dahulu. Jadi, jika permintaan akan investasi itu ditunjukkan oleh I sama dengan 250 dikurangi 500, mohon maaf ini kecil harusnya, berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku setinggi 12%? Dan berapa pula investasi bila tingkat bunga tersebut 30%? Nah, maka kita dapat menuliskan sebagai berikut. Nah, jika I besar sama dengan 250 kurangi 500 I, dan I kecil sama dengan 12%, yaitu 0,12, maka kita dapat menuliskan sebagai berikut. I besar sama dengan 250 dikurangi 500, lalu I-nya kita masukkan 0,12. Dan ini akan menghasilkan 250 dikurangi 60 sama dengan 190. Nah, yang kedua tadi adalah jika I kecilnya nih sama dengan 30% atau setara dengan 0,30, maka kita dapat menuliskan sebagai berikut. I besar sama dengan 250 dikurangi 500, yaitu 0, dalam kurung 0,30. Nah, 250 dikurangi 150 sama dengan 100. Nah, untuk kurvanya, kita dapat melihat pada gambar 622 sebagai berikut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi impor. Nah, jadi fungsi impor dalam matematika ekonomi itu, fungsi impor itu dilambangkan dengan M besar. Nah, adalah representasi matematis yang menjelaskan hubungan positif antara besarnya impor suatu negara, yaitu M besar, dengan pendapatan nasionalnya Y besar. Di mana semakin tinggi pendapatan nasional, yaitu semakin besar pula keinginan atau kebutuhan untuk mengimpor barang dari luar negeri. Nah, untuk rumus dari fungsi impor itu yaitu M besar sama dengan M0 plus MY. M0 ini adalah impor otonom, yaitu adalah pendapatan nasional, dan M itu adalah marginal propensity to import dikurangi delta M per delta Y. Nah, kita langsung masuk ke contoh kasusnya, yaitu bentuklah persamaan impor suatu negara bila diketahui impor otonomnya yaitu 25 dan marginal propensity to importnya itu 0,05. Berapa sih nilai impornya jika
pendapatan nasional sebesar 600. Nah, kita dapat menuliskan sebagai berikut, yaitu MO sama dengan 25 dan M sama dengan 0,05. Nah, M ini sama dengan MO plus MYM. M sama dengan 25 ditambah 0,5 Y. Nah, pada tingkat Y 600, maka kita dapat menuliskan sebagai berikut. M sama dengan 25 ditambah 0,05, lalu kita masukkan 600. Jadi mana hasilnya adalah 25 dikurangi 30 sama dengan 55. Untuk kurvanya, kita dapat melihat pada gambar 6,23 sebagai berikut. Nah, lalu selanjutnya ada pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh keluaran, barang dan juga jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, analisis pendapatan nasional itu selalu bertolak dari anggapan mengenai model perekonomian yang sedang dibahas nih. Dalam hal ini, dikenal tiga macam model perekonomian. Yang pertama ialah model perekonomian sederhana. Di sini dianggap bahwa perekonomian hanya terdiri atas dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan juga sektor badan usaha. Nah, tidak terdapat sektor pemerintah dan sektor perdagangan dengan luar negeri. Yang kedua, itu ialah model perekonomian tertutup, yaitu perekonomian terdiri atas tiga sektor. Baik, saya lanjutkan kembali. Oke, sebentar. Oke, nah langsung saja kita masuk ya teman-teman. Sebentar. Oke. Oke, mohon maaf atas sedikit kendala. Nah, jadi kesamaan kesamaan pendapatannya itu pendapatan nasional menjadi pendekatan pengeluaran adalah seperti ini. Ini untuk perekonomian dua sektor, yaitu model ekonomi perekonomian sederhana. Lalu ini untuk perekonomian tiga sektor, yaitu model perekonomian tertutup. Dan yang ini adalah untuk perekonomian empat sektor, model perekonomian terbuka. Oke. Nah, lalu kita langsung masuk ke contoh kasusnya nih. Hitunglah pendapatan nasional suatu negara jika diketahui konsumsi otonomi masyarakatnya itu sebesar 500, MPS-nya ini sama dengan 0,2, lalu investasi yang dilakukan oleh sektor badan usaha sebesar 300, dan pengeluaran pemerintahnya itu sebesar 250. Sedangkan nilai ekspor dan impor masing-masing itu sekitar 225 dan 175. Oke. Nah, maka kita dapat merumuskan sebagai berikut. C0 sama dengan 500, C sama dengan MPC sama dengan 0,8. Nah, C sama dengan C0 plus CYD, yaitu sama dengan 500 plus 0,8, sebab YD itu sama dengan Y min T plus R sama dengan Y min 0 plus 0 sama dengan Y. Nah, YD ini sama dengan 500 plus 0,87. Y sama dengan C plus I plus Y plus X kurangi M, yaitu 7 sama dengan 500 ditambah 0,8 Y plus 300 plus 250. Nah, plus 225 dikurangi 175. 7 dikurangi 0,87 sama dengan 1100. Yang ini menjadi 0,27 sama dengan 1100 dikurangi 7 sama dengan 5500. Nah, eh, dalam model perekonomian terbuka yang kompleks, perhitungan angka pengganda multipliernya itu cukup rumit nih. Untuk contoh kasus seperti yang tera-tera itu, bahwa angka penggandanya itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus K sama dengan MMPS sama dengan 1/0,2 sama dengan 5. Cukup mudah menghitungnya sebab variabel-variabel sin C itu bersifat eksogen, yaitu berupa konstanta, bukan berupa fungsi. Nah, bola tidak terdapat unsur pajak 7 dan pembayaran pilihan R. Soalnya akan menjadi lain jika terdapat pajak dan pembayaran alihan, serta keduanya bersama-sama dengan impor M merupakan fungsi dari pendapatan nasional 7. Selanjutnya yaitu dalam ekonomi makro, pasar itu dibeda-bedakan berdasarkan
objeknya. Nah, ini kita masuk ke analisis ISLM. Menjadi tiga macam, yaitu pasar barang termasuk jasa, pasar uang termasuk modal, dan pasar tenaga kerja. Nah, kurva IS ialah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Bentuk umum persamaan kurva IS ini dapat ditulis sebagai berikut nih, yaitu Y sama dengan F, I kecil, sama dengan YB min B. Nah, kita langsung masuk ke contoh kasusnya. Bentuk persamaan dan gambarkan kurva IS untuk C sama dengan 500 is 0,80 Y dan I sama dengan 2000 dikurangi 5000 I. Nah, untuk C itu kita dapat menuliskan sebagai berikut, yaitu C sama dengan 500 ditambah 0,80 Y, S sama dengan min 500 ditambah 0,20 Y, ya di mana I sama dengan 2000 dikurangi 5000 I. Nah, untuk I itu sama dengan S 2000 dikurangi 5000 I sama dengan min 500 plus 0,20 Y. Nah, 2500 dikurangi 5000 I itu sama dengan 0,20 Y. Nah, Y itu sama dengan 2500 dikurangi 25.000 I. Untuk kurvanya, kita dapat melihat sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis LM. Nah, kurva LM ini ialah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Bentuk persamaan kurva LM itu ditulis sebagai berikut, yaitu Y sama dengan G, I kecil sama dengan YU plus UI. Nah, contoh kasusnya yaitu bentuklah persamaan dan gambarkan kurva LM jika permintaan uang ditunjukkan oleh L sama dengan 10.000 plus 0,4 Y dikurangi 20.000 I dan jumlah uang yang ditawarkan sebesar 9.000. Jawabannya yaitu L sama dengan M 10.000 plus 0,4 Y dikurangi 20.000 I sama dengan 9.000, lalu 0,4 Y sama dengan min 1000 ditambah 20.000 I. Nah, I itu berarti ketemunya yaitu min 2.500 ditambah 50.000 I. Untuk kurvanya kita dapat melihat seperti gambar berikut. Nah, lalu ini adalah keseimbangan serempak. Ini merupakan kurva dari keseimbangan serempak, ya di mana IS sama dengan LM berarti itu 12.500 dikurangi 25.000 I sama dengan min 2.500 ditambah 50.000 I. Nah, 15.000 sama dengan 75.000 I. I itu sama dengan 0,20. Dengan memasukkan I sama dengan 0,20 dalam persamaan IS atau LM, maka diperoleh 7 sama dengan 7.500. Nah, baik, seperti itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.